Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala bangunkan kita pada sehat walafiat. Mudah-mudahan amanah hidup amanah sehat hari ini dapat memanfaatkan sebaik-baiknya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita ucapkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah, kita masih bicara tentang beberapa informasi info tentang kondisi di dalam surga yang disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, dan saat kita belajar tentang kondisi ini, mudah-mudahan kita semakin rindu dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan kerinduan itu mudah-mudahan kita diberikan semangat untuk memintanya kepada Allah, dan selanjutnya kita berjuang untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan. Kita akan belajar beberapa pembahasan. Yang pertama, alladzina yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Secara umum, proses yang akan dilalui oleh manusia diantaranya adalah hisab. Tapi ada orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keistimewaan sehingga mereka tidak melalui proses ini, langsung dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Hadirin Allah, disebutkan dalam kitab yang kita pelajari ini tentang al-yaumul akhir, tentang al-jannatu wan-nar. Awwalu suratin tadkhulu min hadhihi al-ummah al-jannata humul qimam asy-syamikhah bil iman wal taqwa wal amal salih wal istiqamah 'ala dinil haqq. Kelompok atau rombongan pertama yang akan masuk surga dari umat ini adalah mereka-mereka yang memiliki keimanan, ketakwaan, amal soleh, keistiqomahan dalam agama ini yang paling tinggi. Hum al-qimam. Mereka adalah orang yang paling tertinggi dari segi keimanan, ketakwaan, amal soleh, dan keistiqomahan memperjuangkan agama dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala selama hidup di dunia. Jadi setiap kita ini ada tingkatan kualitas dengan usaha yang kita lakukan. Masing-masing kita berusaha untuk meningkatkan kualitas kita sampai ada nanti masuk ke kelompok yang memiliki tingkat keimanan yang sangat tinggi, ketakwaan yang sangat tinggi, amal soleh dan istiqomah yang tinggi selama mereka hidup di dunia.
Nah, kalau kita mau bandingkan seperti ini, kita perlu baca kisah-kisah para ulama dan orang-orang soleh, supaya kita bisa bandingkan dengan kita, ya, dengan kita. Lalu setelah kita bandingkan, bagaimana kita berusaha untuk meningkatkan kualitas kita. Yadkhulu dalam jannata saffan wahidan, mereka masuk surga dalam satu shaf. Dan itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, la yadkhulu awwaluhum hatta yadkhula akhiruhum, suwaruhum ala suratul qamar ala lailatul qadar. Nah, tidak akan masuk yang berikutnya, rombongan berikutnya, sampai yang rombongan sebelumnya sudah berakhir. Jadi betul-betul ditertibkan atau masuk dengan aturan yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Gambaran-gambaran tentang mereka ini, rawal Bukhari bi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu suratin talijul jannata suratuhum ala suratul qamar lailatul qadar. Rombongan pertama yang masuk surga, rupa mereka seperti bulan di malam purnama. Rupa mereka seperti bulan di malam purnama, cerah, dan menggambarkan tentang kebahagiaan. La yasukuna fiha wa la yatabakhatu wa la yatawawwatu. Tidak ada ludah di dalamnya, tidak ada dahak di dalamnya, tidak ada BAB di dalamnya. Nah, jadi gambaran-gambaran itu orang-orang yang masuk ke dalam surga sudah tidak mengikuti lagi aturan-aturan yang ada di dunia ini. Semuanya bersih, meskipun mereka tetap makan, tetapi tidak mengeluarkan hal-hal yang harus dikeluarkan dari kotoran-kotoran atau ampas-ampas yang ada. Aniyatuhum fiha az-zahab. Rata-rata bejana-bejana, tempat-tempat makanan mereka itu dari emas. Rata-rata bejana mereka itu dari emas. Kalau di dunia ini diharamkan, nah di akhirat orang-orang yang sabar untuk menjalankan syariat Allah meskipun mereka kaya, mereka tidak akan melanggar perintah Allah ini. Insyaallah mereka akan mendapatkan hadiahnya, penghargaannya nanti di akhirat atau di surga Allah. Amsyatuhum minal zahabi wal fiddah. Sisir mereka dari emas dan perak, dan seterusnya, digambarkan betapa mewahnya gambaran tentang surga yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kerjaan mereka la ikhtilafa bainahum wa la tabawun. Tidak ada lagi ikhtilaf, perbedaan pendapat, tidak ada lagi kebencian, kemarahan di antara mereka. Qulubuhum qalbu rajulin wahid.
hati mereka seperti hati satu orang. Betul-betul tidak ada lagi perbedaan-perbedaan, kebencian-kebencian. Subhanallaha bukratan wa asyiya. Mereka bertasbih kepada Allah setiap pagi dan petang. Ada sekalian, itu gambarannya. Nah, jadi memang yang namanya perbedaan, ikhtilaf, permasalahan itu dunia memang, ya, itu memang di dunia. Nah, ketika sudah sampai di akhirat, kita sabar menjalani kehidupan di dunia dengan cara dan syariat yang telah ditentukan. Insya Allah nanti di akhirat dibalas dengan kenyamanan, keindahan yang sangat luar biasa. Tidak ada lagi kebencian, semuanya kasih sayang. Kemudian kerjaan mereka adalah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala setiap pagi dan petang. Rawal Bukhari an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulanna al-jannata min ummati 70,000 aw 700,000 la yadkhulu awwaluhum hatta yadkhulu akhiruhum wujuhuhum ala suratil qamar lailata al-badr. Akan masuk surga dari umatku 70,000, ada mengatakan atau 700,000, yang tidak masuk, orang yang pertama di antara mereka sampai hingga masuk orang yang terakhir. Semua akan masuk dari umat ini yang semuanya itu akan dikumpulkan dengan jumlah itu, baru berikutnya. Wujuhuhum ala suratil qamar lailatul badr, wajah mereka seperti purnama, bulan di malam purnama. Waqad sahha anna Allah a'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulli wahidin sab'in haula 70,000. Disebutkan bahwa sungguhnya Allah memberikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kulli wahid minas sab'in haula 70,000. Setiap satu dari 70 orang, setiap satu dari 70 orang itu Allah akan berikan 70,000. Jadi tapi Musnad Ahmad bi isnadin sahih an Abi Bakar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala mu'titu 70,000 min ummati yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Aku diberikan 70,000 dari umatku masuk surga tanpa hisab. Aku diberikan 70,000 dari umatku masuk surga tanpa hisab. Wujuhuhum kal qamar lailatul badr, wajah mereka seperti bulan purnama di malam purnama. Wajah mereka seperti bulan di malam purnama. Qulubuhum ala qalbi rajulin wahid, hati mereka betul-betul seperti satu, tidak ada namanya perbedaan. Fastazantu Rabbi azza wa jalla fasadani ma'akul diwahin 70,000. Lalu aku minta lagi tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menambahkan untukku bersama setiap satu orang ada 70,000 lagi. Nah, ini adalah kemurahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqad wasafa Rasul sallallahu alaihi wasallam as-70,000 al-awail wa bayyana alamatihim. Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulnya menggambarkan 70,000 yang pertama ini.
Ya, mereka adalah kelompok pertama masuk masuk surga ini. Nah, hadirin Allah, dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridu uridat alayyal umam, ditampakkan kepadaku umat-umat." Akhadhan Nabi sallallahu alaihi wasallam yamurru ma'ahu al-ummah. Lalu mulailah Nabi berlewat berlalu bersamanya umat. Jadi para nabi itu ditontonkan, dipajangkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, seluruh nabi. Wan nabi yamurru ma'ahu an-nafar, ada nabi yang lewat bersamanya umat, jumlahnya banyak. An-nabi yamurru ma'ahu an-nafar, ada nabi yang berlewat bersamanya hanya beberapa orang saja. Hanya beberapa orang saja. Ada nabi yang hanya jumlah pengikutnya cuma 10. Bersamanya ada juga nabi yang jumlahnya cuma 5 yang ikut bersama dia. Ada yang nabi lewat cuma sendiri, nggak ada ikut umatnya. Jadi itu gambaran perjuangan para nabi. Jadi nabi ini dalam kaidah ulama dakwah, kesuksesan mereka itu bukan selalu diukur dari kesuksesan mereka tidak selalu diukur dari jumlah siapa yang ikut, tapi kesuksesan mereka adalah keistiqomahan mereka mendakwahkan agama sampai akhir hayat meskipun tidak ada yang ikut. Jadi masing-masing perjalanan Nabi ini berbeda-beda penyikapan daripada manusia. Bahkan tadi dikatakan nggak ada satupun yang ikut. Ya, ada Nabi yang nggak ada satupun yang ikut. Nah, setelah itu pada waktu kita sawadun katsir. Lalu aku melihat yang berikutnya jumlahnya banyak. Qultu, aku bertanya, ya Jibril, haula ummati, apakah itu umatku? Ya, ketika Rasul melihat jumlah banyak, Rasul bertanya kepada Jibril. Ya, Rasul bertanya kepada Jibril, apakah itu umatku? Qala la, bukan, kata Jibril. Walakin unzur ilal ufuq. Ya, unzur ilal ufuq. Lihat nanti ke ufuk sana. Fanazartu fa idza sawadun katsir. Lalu aku melihat jumlahnya juga sangat banyak. Qala haula ummatuka, itulah umatmu. Wa haula sab'una alfan, quddamu la hisaba alaihi wa la azab. Ini mereka ini dah 70.000 ya, yang di awal yang tidak ada hisab dan tidak diazab. Qultu walima, lalu aku bertanya, kenapa mereka seperti itu? Qala kanu la yaqtahu wa la yastariqu wa la yastarqu wa la yatatayyaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu orang layak tahu wala yastarqu. Mereka itu tidak menggunakan kai untuk berobat. Kai itu kayak setrika begitu. Wala yastarqu, dan tidak minta ruqyah. Wala yatatayyarun,
tidak tatayur, ya, tidak melakukan tatayur. Sudah kita belajar kemarin kali ya, saat belajar atau belum ya. Tatayur itu artinya orang orang itu kalau mau menggantungkan nasibnya atau mau pergi atau tidak, atau melakukan sesuatu atau tidak, itu kalau bahasa kita apa ya, pelangkahan ya. Jadi kalau dulu orang Arab itu dia mau pergi atau tidak itu dia pegang ada burung di tangannya, kemudian dia lepas. Kalau burungnya terbang ke kanan, berarti tanda alamat baik nih, pergi dia. Kalau dia mau pergi. Tapi kalau terbang ke kiri, itu alamat gak bagus. Akhirnya dia tidak jadi berangkat. Itu namanya tatayur namanya. Ya. Kalau di kita tuh biasanya ada orang yang pakai alamat apa biasanya? Ya. Kadang dia percaya dengan kalau mata kanan yang suka berkedip-kedip, gitu ya. Karena mata kiri yang berkedip-kedip ada alamatnya, sehingga dia percaya dengan itu, gitu ya. Dengan itu namanya tatayur. Nah, mereka ini adalah orang-orang dan la yaqtawun wa la yastarqun. Mereka tidak kai itu artinya dulu kalau udah penyakit nggak bisa diobati, satu-satunya pakai model disetrika gitu ya. Itu tidak pakai itu. Tapi maksudnya di sini adalah tidak meyakini bahwa kesembuhan itu dari sebab itu, kesembuhan itu dari perbuatan itu. Tetapi kalau mereka melakukan bahwa yang menyembuhkan itu adalah Allah, tak masuk kepada hal ini. Wala yastarqun, dan tidak minta ruqyah. Tidak minta ruqyah juga maksudnya adalah ruqyah yang pertama maksudnya tidak menggunakan ruqyah syariah. Ya, tapi kalau membaca ayat ya, yang betul bacaannya itu nggak apa-apa. Ya. Tetapi mereka-mereka yang tidak menggunakan aturan-aturan syariat dalam ruqyah. Nama ruqyah juga, tapi sebenarnya bukan sesuai dengan aturan. Dan kemudian mereka yang tidak tatayur, tadi itu tatayur menggantungkan nasibnya atau pergi atau tidak kepada tanda-tanda yang ada di sekitarnya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka yang betul-betul tawakal. Di sini intinya kepada Tuhan mereka bertawakal. Pokoknya setelah mereka usaha, mereka tidak menggantungkan hasil itu kepada usaha, tapi menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kelompok yang ditanya oleh Rasulullah, kenapa mereka masuk surga tanpa hisab nih? Ya, kenapa mereka masuk surga tanpa hisab? Ternyata intinya adalah mereka yang senantiasa menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqama ilaihi Uqasyah bin Mihsan. Lalu setelah Nabi menjelaskan tentang hal itu, berdirilah seorang sahabat namanya Uqasyah. Berdirilah seorang sahabat namanya Uqasyah bin Mihsan. Faqal, lalu Uqasyah bilang, ud'ullaha an yaj'alani minhum. Rasul, doakan aku kepada Allah, doakan aku supaya masuk salah satu dari 70.000. Ya, jadi ini sahabat yang cepat mengambil momentum, karena doa Nabi ini nggak ada yang meleset. Ya,
Doa Nabi gak ada yang meleset. Siapapun yang sempat didoakan Nabi selalu terkabul. Jadi apapun yang didoakan Nabi. Ukasha ketika mendengarkan ada sahabat yang akan masuk surga tanpa hisab, ada 70.000, langsung berdiri, kemudian minta kepada Rasulullah, ya Allah, masukkan aku salah satu dari 70.000 itu. Lalu Nabi langsung mendoakan orang ini. Nabi langsung mendoakan Ukasha, Allahumma baj'alhu minhum. Ya Allah, jadikan dia masuk 70.000. 70.000 ini. Jadikan dia Ukasha itu masuk kelompok 70.000 ini. Tsumma qama ilaihi rajulun akhar. Kemudian ada orang lain lagi ikuti, sahabat lain ikut juga, pengen didoakan lagi sama Rasul. Faqala Allah an yaj'alani minhum. Lalu dia bilang kepada Rasulullah, doakan aku agar masuk dalam kelompok 70 itu. Apa kata Nabi? Qul sabaqaka biha Ukasha telah lebih cepat dari kamu. Jadi akhirnya nggak dapat Ukasha yang saat itu dikasih sama Rasulullah doa ini. Nah, hadirat rahimahullah, inilah yang barangkali masuk kelompok yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan al-muqarrabun wa hum as-sabiqun was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Kenapa? Wa haula sunnatul minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Barangkali kata para ulama kita yang dimaksud dengan 70.000 itu adalah as-sabiqun. As-sabiqun itu adalah orang-orang yang selalu terdepan. Namanya sabiqun itu adalah orang-orang yang selalu terdepan melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau bahasa kita, mereka ini bukan followers, Pak. Bukan followers, tapi dia adalah leader. Dia itu leader. Pokoknya ngajak-ngajak kebaikan itu namanya sabiqun namanya itu. Yang ngajak-ngajak kebaikan. Nah, kebanyakan orang itu apa? Ikut jalan. Kalau ditanya gimana kamu, kami ikut jalan. Bukan itu, tapi dia buka jalan kebaikan. Ayo kita lakukan ini, Akhirnya orang ikut dia. Nah itu as-sabiqun namanya itu. Kelompok as-sabiqun. Mereka yang selalu berusaha untuk yang terdepan dalam kebaikan. Nah itu ulaikal muqarrabun. Mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Muqarrab, orang-orang yang dekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala di jannatin na'im, di dalam surga an-na'im yang penuh dengan kenikmatan. Nah, hadirin Allah, mudah-mudahan kita juga tidak menutup kemungkinan dalam kelompok dan golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, hadirin hadirat rahimahumullah, ini salah satu kelompok nanti orang belum selesai proses hisabnya, mereka sudah ada di depan pintu surga. Mereka sudah di depan pintu surga. Ini kok lagi proses hisab, kalau ada di sini. Nanti disebutkan kami ini kelompok ini udah digolong-golongkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah di kelompok-kelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena balasan untuk mereka yang ada di dunia.
Nah, tetapi tidak mungkin mereka masuk surga sampai nanti yang pertama masuk surga itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, buka pintu, kemudian dibukakan. Habis itu nanti ada Abu Bakar, ya, masuk surga juga. Abu Bakar ini ternyata dibolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk ke semua pintu, ya, pintu sodako, pintu puasa, pintu macam-macam itu Abu Bakar boleh, ya, untuk memilih, saking amalan yang dilakukan oleh Abu Bakar ini luar biasa keistimewaannya. Nah, dan sekalian, kalau kita mau gambarkan keutamaan Abu Bakar itu, ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kondisinya lagi sangat-sangat berat, Isra Mi'raj itu udah kondisinya lagi paman beliau meninggal, istri beliau meninggal, kemudian tekanan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik semakin berat di Mekah itu. Akhirnya Nabi di Isra Mi'rajkan. Umam itu juga makin jadi orang Mekah ini makin jadi. Kenapa? Kata mereka ini peluang nih untuk menjatuhkan Nabi. Ngomong udah sembarangan. Masa? Ya, dia cerita di Mekah malam hari, ya, besok subuhnya udah sampai ke Mekah. Dia dari Mekah ke Masjidil Aqsa, naik ke langit sampai naik ke 7, kemudian balik lagi ke Aqsa, balik lagi ke Mekah dan satu malam. Nah, ini sih kesempatan kita untuk, ya, bilang diri orang tak benar ini, ya, gitu kan, kesempatan. Nah, akhirnya sebagian ada yang goyang. Nah, ada yang datang ke Abu Bakar, supaya untuk menggoyahkan juga iman Abu Bakar. Tahu sahabat ngomong kayak gitu. Kata Abu Bakar, yang ngomong siapa? Rasulullah. Kata Abu Bakar, kalau dia yang bilang pasti itu benar. Ya, kalau beliau yang bilang pasti itu benar. Nah, jadi itulah makanya dia disebut dengan as-siddiq. Itu kenapa beliau susah as-siddiq. Dan keadaan kayak begitu, ya, tetap Rasul Abu Bakar membela. Kemudian cerita Abu Bakar diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran ketika menemani Rasulullah hijrah ke Madinah, ya, hijrah ke Madinah. Ketika berada di dalam gua dan kondisi dikejar-kejar sama orang Quraisy, ya, itu tidak nama, tapi ceritanya diabadikan. Saniyasnaini izhuma fil ghar. Mereka berdua di dalam gua, yaitu Nabi Muhammad dan Abu Bakar, ketika mereka berada di dalam gua. Kemudian perjuangan harta beliau, jiwa beliau untuk meninggikan Islam ini luar biasa bersama Nabi, ya, bersama Nabi. Saya belum ketemu kitabnya, tetapi cerita ini ketika belajar di Masjid Nabawi, ketika Nabi ingin bayar tanah yang mau dibeli untuk Masjid Nabawi, ya, itu kan Nabi lihat ada tanah nih, ini kayaknya bagus nih tanahnya, kata Rasulullah. Ini nanya, ini punya siapa? Ya, ternyata punya dua anak yatim, namanya Sahal dengan Suhaib, nama anaknya itu. Dipanggil sama Rasul supaya mau dibayar, mau dibeli nih, ya, mau dibeli. Nah, ketika mau dibeli, ternyata dua anak yatim tidak mau jual, tapi maunya diwakafkan, gitu, maunya ngasih. Anak yatim, ya, perlu duit padahal, gitu, ya, mau ngasih, tapi Rasulullah nggak mau, ini harus dibayar, ya.
Jadi guru kami ini bilang, ya, dalam sejarah dikatakan ini dibayar oleh Rasulullah. Tapi guru kami bilang apa namanya, Syafi'i ya waktu itu cerita di Masjid Nabawi, ketika Rasulullah mau bayar itu disambar sama Abu Bakar. Disambar sama Abu Bakar, enggak, jangan pakai duit kamu, aku yang bayar. Aku yang bayar. Bapak Ibu, kira-kira berapa pahala Abu Bakar kalau itu wakafnya Abu Bakar? Hari ini Masjid Nabawi tidak pernah kosong orang sholat setiap hari. Ya. Berapa ratus ribu orang sholat di situ setiap hari. Ya, pahala beliau ya, kayak. Dan kemudian ada riwayat mengatakan, andaikan amal umatku ini, kata Rasulullah, ditimbang pakai timbangan yang ada daunnya, itu daun timbangan itu, di satu daun ini sebelah ini adalah amalnya Abu Bakar, yang ini amal semua umatnya Muhammad. Yang ini adalah amal Abu Bakar sendiri, yang ini adalah semua amal umat Nabi Muhammad. Ketika disimpan amalannya, ternyata amal Abu Bakar sendiri itu lebih berat dibandingkan amal seluruh umat Nabi Muhammad. Nah, ini gimana mau nandingi Abu Bakar? Dia orang kedua masuk surga. Nah, hal itu sekalian, oleh karena itu kalau kita mau ingin bersama dengan mereka-mereka ini, maka cintai Rasulullah, cintai Abu Bakar, cintai Umar, cintai orang-orang yang mencintai Islam ini, yang berjuang, cintai mereka, ya, cintai mereka. Jadi ada riwayat dari Anas bin Malik. Anas ini menceritakan tentang cerita orang yang datang ke Rasulullah, nanya, Rasul, gimana? Apakah aku bisa? Aku akan bersama dengan kamu, dengan para sahabat, dengan yang lain. Jadi Rasulullah itu jawabannya apa? Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu tergantung dengan orang yang dia cintai. Ya, seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Kata Anas bin Malik, aku tidak pernah mendengarkan pernyataan Rasul yang lebih aku sukai dibandingkan perkataan beliau ini, sabda beliau ini. Seseorang akan berkumpul dengan orang yang dia cintai. Ya. Maka Anas bilang, aku cinta dengan Rasul, aku cinta dengan Abu Bakar, aku cinta dengan Umar. Ya. Dan aku berharap aku dikumpulkan bersama mereka, meskipun amalku tak mampu untuk melampaui apa yang mereka lakukan. Nah, hadis sekalian, jadi cinta ini penting, ya, untuk kita, ya, mudah-mudahan dikumpulkan bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Nah setelah itu nanti akan masuk as-sabiqunal awwalun, ya, akan masuk as-sabiqunal awwalun. Nah kemudian berikutnya adalah al-fuqara as-sabiqunal aghniya, ya, ilal jannah. Kisah-kisah yang kemarin minggu lalu diceritakan tentang orang-orang miskin atau para orang fakir yang mendahului orang-orang kaya masuk surga. Ya, orang-orang miskin yang mendahului orang-orang kaya masuk surga. Ya. Ini disebutkan juga, rawa Muslim di sahihi an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
inna fuqara al-muhajirin yasbiquna al-aghniya yawmal qiyamah ila al-jannah bi arba'ina kharifan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang fakir muhajirin akan mendahului orang-orang kaya pada hari kiamat ke surga 40 tahun, ya, 40 tahun. Di dalam hadis Tirmidzi dari Abu Hurairah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fuqara'ul muhajirin yadkhuluna al-jannah qabla aghniyaihim bi 500 am. Orang-orang fakir dari kalangan muhajirin akan masuk surga sebelum orang kaya mereka 500 tahun, ya, 500 tahun, ya. Nah, kenapa seperti itu? Waqad bayyana Rasul sallallahu alaihi wasallam fi mawdi'in akhar anna hawa lam yakun indahum syai' yuhasabuna alaihi. Kenapa mereka mendahului? Ternyata mereka tidak ada sesuatu yang mau dihisab dari harta mereka. Ya, tidak ada yang mau dihisab di harta mereka. Hadza ma'a jihadihim wa fadlihim. Dan ini juga selain itu jihad mereka, keutamaan mereka dalam beramal itu sangat luar biasa. Ya, orang muhajirin ini, ya, kelompok-kelompok yang hijrah bersama Nabi itu bukan orang miskin asalnya sebenarnya kebanyakan itu. Tapi mereka ketika berangkat ke Madinah tidak bisa bawa harta benda mereka, dihalangi oleh orang-orang Quraisy. Sehingga tapi perintah Rasul, perintah Allah Subhanahu wa taala, pokoknya yang sudah beriman harus pindah ke Madinah. Ya, waktu itu ketika perintah hijrah itu harus pindah ke Madinah. Nah, sebagian mereka tidak bisa bawa apa-apa. Ya. Nah, jadi hadis sekalian, itu di antaranya, ya, di antaranya mereka mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal seperti ini, ya, membaca hadis seperti ini membuat orang-orang sudah berjuang, ya, di dalam kehidupan di dunia untuk mencari kehidupan mereka. Bukan mereka orang-orang malas, tapi orang-orang yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ekonomi, keperluan itu sedikit dibandingkan yang lain. Itu menjadi mereka menjadi tenang hidupnya. Ya, mereka sabar dalam kesulitan hidup, ya, tidak menyesali hal itu, ridho dengan pemberian Allah, bersabar untuk mendapatkan yang lebih dimudahkan nanti ketika mereka di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini cara pandangnya. Tetapi, ya, jangan sampai orang muslim takut jadi orang kaya. Ya, jangan sampai orang muslim takut jadi orang kaya. Karena orang kaya ada cara lagi untuk masuk surga. Ya, orang kaya ada cara lagi untuk masuk surga. Tapi orang yang sudah berjuang dengan hartanya, dengan berjuang di dunia, tidak dapat juga, ya, itu dia tidak menyesali perjuangannya itu. Ya, takdir, dia menerima takdir itu ketika dia sabar dengan takdirnya itu, maka insya Allah dia akan mendapatkan surga Allah, dan dia lebih dimudahkan oleh Allah untuk masuk surga. Gambarannya adalah nanti insya Allah hisabku lebih mudah dibandingkan orang yang kaya. Tapi kalau orang kaya rapi pertanggungjawaban penggunaan hartanya atau cara mendapatkan hartanya juga akan dimudahkan. Yang nggak rapi itulah dapatkannya tak jelas, ya, kemudian menggunakannya tak betul. Nah, ini yang sangat sulit nanti pertanggungjawabannya itu. Nah, itulah yang dijelaskannya bahwa, ya, orang-orang yang seperti ini, ya, akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisab yang
mudah, bahkan tidak ada yang mau dihisap dari harta mereka karena memang mereka tidak mendapatkan banyak ketika mereka di dunia. Harus sekalian, kemudian juga gambaran-gambaran tentang orang-orang yang bermaksiat dari kaum muslimin, ya. Bagaimana cerita mereka nanti, kondisi mereka di akhirat. Bagaimana kondisi mereka nanti di akhirat, orang-orang yang bermaksiat dari kalangan orang-orang yang beriman. Yang pertama, bahwa Muslim fi sahihihi an Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ahlun nar alladzina hum ahluha fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyun wa la yahyun walakin nasun asabathumun nar bi dzunubihim aw qala bi khatayahum fa amatathum imatah hatta idza kanu fahman udhina bisyafa'ah faji'a bihim qabair fabassu ala anharil jannah thumma qil ya ahlal jannah afidu alaihim fayambutuna nabatal habba takunu fi hamilis sayl. Disebutkan di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Sa'id, Rasulullah SAW bersabda, adapun ahli neraka yang mereka betul-betul ahli neraka, ya, fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyun. Mereka itu tidak mati, mereka tidak hidup. Artinya betul-betul la yamutu, tidak mati, dan juga pokoknya nggak mati-mati lah. Tapi hidup ya hidup kayak gitu, hidup yang betul-betul sengsara. Ya. Nah, tetapi digambarkan orang yang akan dikenakan neraka karena dosa mereka, famatathum imatah, mereka nanti akan mengalami kematian. Ya, mereka nanti akan mengalami kematian. Nah, cerita-cerita yang menggambarkan bahwa mereka tidak mati-mati itu, yang itu tadi itu, yang betul-betul ahli neraka yang tidak akan keluar dari neraka, ya, ahli neraka yang tidak akan keluar dari neraka. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang tidak beriman Allah Subhanahu wa taala selama di dunia sampai akhir hayat, ya, atau beriman setelah itu kufur, ya, dia murtad sampai akhir hayat, ya. Nah, ini hadirin rahimakumullah, selalu kita ingatkan diri kita semua, perbaiki terus syahadat, ya. Kita perbaharui terus syahadat kita. Kalau ada azan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita ikuti itu, perbaharui syahadat kita. Terus kita, ya, kuatkan lagi, kita kencangkan lagi syahadat itu sampai akhir hayat, ya, sampai akhir hayat, ya. Yang harus kita minta terus sama Allah Subhanahu wa taala agar hati kita berketetapan dalam iman sampai akhir hayat. Ya. Habis itu kita berusaha untuk menghindari maksiat-maksiat. Nah, ada pun orang yang masuk neraka karena dosa mereka, tetapi dia masih beriman, Allah akan matikan. Ya. Hatta idza kanu fahman, sampai nanti sudah jadi paham. Jadi paham itu kalau gambaran kalau lihat ayam atau dipanggang sampai ada itu yang hitam-hitam tuh, iya, sampai arangnya itu kelihatan, yang hitam-hitam itu namanya paham namanya.
udah daging udah jadi kayak begitu tuh, dipanggang sama api neraka itu. Hatta iza kanu fahman, sudah menjadi paham, jadi hitam legam, kayak berarang begitu. Uzina bisyafa'ah, nanti akan diizinkan untuk dapat syafaat, diizinkan untuk dapat syafaat. Faji'a bihim dobair, lalu didatangkan mereka ini dobair, kelompok ini datangkan, untuk dikasih, ya, untuk dikasih syafaat, lalu tabassu, ya, ala anhari al jannah, maka akhirnya dibawa ke surga, ke sungai-sungai surga, ya, ke sungai-sungai surga. Summa qila al jannah afidu alaihi, ya. Lalu ada yang berkata kepada penduduk surga, wahai penduduk surga, tolong kasih mereka minum, ya, tolong kasih mereka minum yang sudah dikumpulkan itu yang tadi itu, ya, lalu sudah dimasukkan ke dalam sungai-sungai surga. Kemudian akhirnya mereka disuruh untuk penduduk surga disuruh untuk kasih mereka minum. Yang butuh nada badal, ya, habbah, lalu mereka tumbuh kembali kayak pohon gitu, tumbuh segar, ya, segar kembali, lalu akhirnya hidup. Kemudian nanti mereka dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kondisi orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi masih ada keimanan mereka, ya, masih ada keimanan mereka. Nah, hadis sekalian, itu disebutkan inna qauman yakhrujuna minan nar yahtariquna fiha, ada kaum masuk keluar dari api neraka betul-betul terbakar legam, ya, hitam, legam itu. Nah, apa namanya, kondisinya seperti itu. Yakhrujuna minan nar wa yadkhuluna jannah yusammihim ahlal jannah bil jahannamiyyin. Jadi orang penduduk surga ngasih nama orang yang terakhir masuk surga dalam kondisi hitam legam, kemudian nanti dibasuh dengan sungai surga itu lebih bagus lagi, disebut dengan jahannamiyyin, ya, jahannamiyyin. Nabi dapatnya mantan jahanam. Jadi apa namanya, jahannamiyyin, disebut jahannamiyyin, kayak mantan jahanam, ya, pernah masuk ke jahanam, habis itu di atas apa namanya, izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka masih beriman, akhirnya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga. Dan sebuah hadis kenapa disebut dengan jahannamiyyin, dalam Sahih Bukhari dikatakan yakhruju qaumun minan nar bi syafa'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, masuk keluar suatu kaum dari neraka dengan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yadkhuluna jannah, mereka masuk surga, yusammuna al-jahannamiyyin, mereka masuk surga dan dikasih nama gelarnya jahannamiyyin, ya, jahannamiyyin. Nah, ini kondisi apa namanya, kondisi orang-orang yang masuk surga tapi melakukan maksiat-maksiat yang tidak bisa untuk masuk langsung ke dalam surga. Dan ini juga tentunya kita sangat berharap mudah-mudahan kita tidak masuk dalam kelompok ini. Amin ya rabbal alamin, ya. Kita belajar seperti ini supaya kita
menghindarkan diri dari kelompok ini. Jangan kita berpikir apalah masalah dulu saya ke situ ke apa namanya biar jadi arang dulu, jangan sampai kita berpikir kayak begitu. Kalau bisa apa namanya masuk surga tanpa hisab, itulah harapan kita. Ya. Makanya mintanya kita masuk ke dalam Firdaus dan sebagainya dalam rangka untuk kita bersungguh-sungguh di dunia. Karena meskipun Bapak Ibu sekalian ketika kita belajar, ternyata tidak apa-apa, nanti orang berdosa pun nanti masuk surga juga. Jadi jangan sampai kita berpikiran kayak begitu. Kenapa? Ya, kita khawatir orang yang karena ketika orang menganggap ringan, mengabaikan atau dia menganggap ringan sebuah dosa, bahkan menganggap itu tidak apa-apa meninggalkannya, itu beda dengan orang-orang yang memang dia berdosa karena tidak mampu mengalahkan syahwatnya saat itu. Beda dengan orang yang menghalalkan dosa. Ya, itu beda ya. Ya, menghalalkan dosa itu bisa sampai ke tingkat kufur suatu saatnya. Ketika Allah merintahkan ini, nggak apa-apa, ya, dihalalkan apa yang dilarang oleh Allah, itu bahaya. Ya. Nah, oleh karena itu dosa yang dilakukan oleh manusia, tetapi dia masih takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang yang berdosa nggak takut lagi dengan Allah, ya, lalu dia menghalalkan dirinya melakukan dosa, itu khawatirnya meninggal tidak dalam keadaan beriman. Ya, itu yang kita khawatirkan. Sehingga takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu harus kita kedepankan terus. Ya, takut melakukan apapun, sekecil apapun dosa, itu yang harus kita latih diri kita asah hati kita untuk tidak melakukan dosa sekecil apapun. Kalaupun orang yang takut ini ternyata melakukan dosa, dia hatinya sedang bergetar, kemudian segera minta taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini informasi-informasi begini kita perdalam dalam rangka untuk yang baik-baik kita usahakan, kita perjuangkan, yang tidak baik kita usahakan untuk kita tinggalkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.